Ya Allah, jadikan jamaah kami dan perkumpulan kami pada malam yang berbahagia ini sebagai jamaah yang Kau rahmati. Ketika kami berkumpul pada tempat yang berbahagia ini yang sebegini rupa, Ya Allah, kumpulkanlah kami di dalam surgamu bersama junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Engkau tidak pernah melihat kami, walaupun kami tidak pernah melihat Engkau, tetapi Engkau tetap menyebut nama kami ketika Engkau rencana menghadap Allah, tetapi beliau tidak pernah mengizinkan untuk Allah mengambil nyawanya, menanyakan tentang keadaan kita. Setelah mendapat jawaban yang pasti, maka Rasul mengizinkan untuk kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cintanya Rasulullah kepada kita ketika beliau dihasyarkan oleh Allah, berada di raudhahnya, diutuskan 4 orang malaikat untuk menjemput Nabi Muhammad bersama pakaian kebesarannya dan payung liwaul hamdi dan beserta burak yang pernah beliau mi'raj, dijemput untuk dimasukkan ke dalam surga Allah. Tetapi beliau menanyakan gerangan apa hari ini. Hari ini adalah merupakan hari di mana dikhasyarkan akan seluruh manusia. Yang pertama sekali beliau tanyakan, ainal ummah, di manakah seluruh umatku? Beliau tidak pernah menanyakan di manakah Khadijahku, di manakah Aisyahku, di mana Hasan dan Husainku. Tetapi yang beliau nanyakan, min ainal ummah, di manakah seluruh umatku? Yang di lisannya selalu menyebut akan namaku. Di ketika itu, jamaah yang dirahmati Allah, kita ingin mendapatkan syafaah dan pertolongan daripada para nabi-nabi. Pertama sekali kita datangi Nabi Allah Adam. Ya Nabi Allah Adam, syafaahkan kami, bantu kami. Apa kata Nabi Allah Adam? Dulu aku di surga melakukan sesuatu larangan Allah, dan hari ini aku tidak bisa mensyafaahkan engkau dan kalian semua, dikarenakan doa yang dikhususkan telah kubaca dulu di waktu ingin ku bertemu dengan kekasihku Siti Hawa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian kita datang meminta bantuan dan syafaah kepada Nabi Allah Nuh. Ya Nabi Allah Nuh, syafaahkan kami. Apa kata Nabi Allah Nuh? 1000 tahun Allah berikan kehidupan kepadaku, cuma 20 orang yang bertobat. Aku merasa kecewa dan berputus asa, dan akhirnya aku berangkat lari daripada umatku dalam kebodohanku, tinggalkan mereka. Kemudian Allah memerintahkan kepadaku, engkau melakukan satu kesalahan dan tolong turun dari kapal ini dan kemana engkau akan menuju. Dan disambut oleh ikan besar. 44 hari beliau berada di dalam perut ikan, dan akhirnya doa yang dikhususkan beliau baca di dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian kita datang menemui Nabi Allah Ibrahim. Ya Nabi Allah Ibrahim, syafaahkan kami. Apa kata Nabi Allah Ibrahim? Doa yang Allah khususkan kepadaku telah kubaca di ketika aku berada di dalam api, kobaran api yang dibakar oleh Raja Namrud. Kemudian malaikat berdiri menyaksikan kobaran api besar, dan mereka ingin memadamkan api besar ini. Dan doa yang kubaca, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita tahu di ujung sana memiliki cahaya, nun jauh di sana yaitu seorang Muhammad yang tertati-tati beliau lari sebagaimana sa'i untuk mengejar dan untuk mencari kita sebagai umat. Kemudian kita lari menuju kepada cahaya tersebut, dan kita memanggil Muhammad, syafaahkan kami, seolah-olah sebagai orang tua yang kembali dari pasar membawa makanan. Si anak menghadap dan lari,
menghadap ayahnya untuk mengambil makanan. Begitupun juga kita meminta syafaah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membimbing kita sampai di jembatan Shiratal Mustaqim. Maka satu pertanyaan, layakkah dan pantaskah mulut kita dengan memperbanyakkan selawat kepada baginda Muhammad? Jawabannya sangat layak dan sangat pantas. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Makna selawat Nabi kepada Allah itu satu pujian. Makna selawat para malaikat adalah merupakan zikir. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Orang-orang yang beriman dibasahi akan mulutnya dengan memperbanyakkan selawat. Itu makna adalah sebahagian daripada doa. Layak satu kali kita berselawat kepada Muhammad, Allah akan membalas 10 kali. Sekali kita, 2 kali kita berselawat kepada Muhammad, 10 kali kita berselawat kepada Muhammad, Allah akan membalas selawat 100 kali, 100 kali, 1000 kali dan selanjutnya. Maka untuk mendapatkan syafaah baginda Muhammad, memperbanyakkan selawat dimanapun kita berada. Ingat, setelah kita salat 5 waktu, alhamdulillahi rabbil alamin, adab doa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Langsung jangan lupa Allahumma ghfirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 3 kali kita membaca doa kepada orang tua kita, rezeki yang dari mana saja akan masuk lewat melalui pintu rezeki kita. Imu rupah-rupah rezeki dengku ita mau baknya apakan? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema kita pada malam yang berbahagia ini, 2 penyebab hilangnya nikmat dan kasih sayang Allah, khususnya di Luk Semawai ini dan umumnya di negeri yang kita cintai ini. 2 penyebab hilangnya nikmat dan kasih sayang Allah. Gadah nikmat dan gadah keberkahan di atas permukaan bumi ini disebabkan 2 penyebabnya. Ini yang kita ingat pada jamaah yang dirahmati Allah. Yang pertama yang mana? Orang-orang yang meninggalkan salat. Karena salat, aqimis salah innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikan salat, sesungguhnya salat itu bisa menegahkan keburukan dan kemungkaran. Dapatih dungku-dungku sekalian, penyebabnya maksiat merajalela di mana-mana diakibatkan orang yang meninggalkan salat. Uronyo legendanya jangan pernah menyalahkan orang lain ketika terjadi musibah besar menimpa negeri kita. Tunggu sekalian, sentral maksiat pada orang yang meninggalkan salat. Kemudian lahirlah maksiat yang lain, zina merajalela di mana-mana. Kemudian kafe bertebaran di mana-mana, rumah-rumah kaji ke kafe dengku royo. Kaile. Kemudian apalagi orang yang main judi secara online, main ship di mana-mana. Getanya uronyo bukan itu yang harus kita perbaiki, tetapi perbaiki diri kita, membenarkan bagaimana salat yang sebenarnya, memperbaiki salat. Ini yang harus kita pikir uronyo. Karena salat adalah merupakan tiang agama. Orang yang pegang agama Allah, mereka-mereka yang mendirikan salat. Orang yang rela agama Allah, mereka-mereka yang tidak pernah mendirikan salat. Nyantagai inti uranyo sentral maksiat orang tinggal semayang. Maka lahir wa ma'enci medumpuk rada lungki dengku. Maka lahir zina di mana-mana, permusuhan di mana-mana, adu domba di mana-mana, fitnah, namimah, rata lungki dengku. Hana saling menghargai diakibatkan sentralnya maksiat di pada orang-orang yang meninggalkan salat 5 waktu. Haboh. Alinya tak pegat lam sabah contoh dengku.
Sentral penyakit bak lambung, lahir penyakit stroke, lahir darah tinggi, lahir penyakit yang namanya asam urat, dan lahir penyakit reumatik. Sentralnya di lambung. Obat murah, penyakit mahal. Dah ubat dengku, ubat pubut lambung, ubat pepulih lambung dengku. Karena itu sentral. Sebelum makan getanya jilid sirah. Buka kitab Syarhus Salikin jilid 2. Sebelum makan getanya jilid sirah, dan sesudah makan jilid sirah. Nyen adalah merupakan ubat yang katruh degena buno ta pejubu. Padimdra urang na jilid sirah segalom pejubu. Hana dengku. Ubat sangat murah. Sekilo 6 ribu. 2 kilo 12 ribu. Dapat juh tidon tidra dah habis. Nya ubat. Maka nyan sentral penyakit dan sentral maksiat orang-orang yang meninggalkan salat 5 waktu. Referensinya di mana? Dapatkah? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Allah Musa berangkat pada suatu tempat, ingin menyiarkan agama Allah, yaitu agama tauhid. Dan bak masanya Nabi Allah Musa singgah di suatu kampung ataupun di suatu balad. Waktu Nabi Allah Musa singgah bak sabuh nanggro, beliau melihat negeri itu sebagai negeri baldatun taibatu wa rabbul ghafur. Boh kaya begitu ranum. Kemudian rakyat hidup dalam keadaan berdamai, tidak ada yang namanya perselisihan. Hidup saling menghormati, yang tua menyayangi yang muda menghormati yang tua. Jadi tak ubahnya dungku-dungku sekalian nanggronyan gadat-dat. Kenapa? Karena mereka hidup di dalam kebersamaan. Dan disebabkan apa? Nya boleh dayang. Alihnya boh kaya buah-buahan begitu ranum, air sungai begitu jernih. Nabi Allah Musa ingin tinggal beberapa hari di situ, tapi Allah tidak mengizinkan. Kenapa? Misimu belum selesai Musa. Berangkatlah Nabi Allah Musa untuk menyiarkan agama Allah ke suatu negeri. Setahun Nabi Allah Musa di sana, beliau tidak berencana kembali mengambil jalan lain. Tetapi beliau karena rindu dan ingin melihat negeri yang begitu indah setahun yang lalu, kembali mengambil jalan yang pernah dia datang dulu, jalan yang sama. Wate gebuka gerbang kota negeri tersebut yang sebagai negeri yang sangat indah setahun yang lalu, berbeda dengan cerita tidun yang kau likut. Bahkan urangnya para penduduk negeri itu hilangnya adab dan kasih sayang. Gadah yang namanya persatuan dan kesatuan. Namimah lahir, mupake lahir, adu domba lahir di sinan. Kemudian boh kaya yang begitu ranum setahun yang lalu, semuanya itu telah tiada. Adakna boh kaya murah. Ingatkah kita kemarin boh rambutan harganya 15.000 le kilo ibi dengku. Le kilo setengah lah menyagat aja ke put kilo ibi. Kemudian air sungai tidak ada lagi jernih, dan air sungai kadu, ikrung kadu. Dan Nabi Allah Musa hana mupatanyang dan bermunajah kepada Allah, ya Rabbi, gerangan apa yang terjadi di negeri ini? Allah menjawab, Musa, setahun yang lalu di belakangmu dilalui oleh seorang pemuda. Kesalahan apa pemuda tersebut? Dan dia bukan penduduk negeri ini. Dia singgah sebentar dan mengambil air sungai membasuh wajahnya. Salah apa dia? Tampil lagi nyonanggro. Dia salah satu pemuda yang meninggalkan salat. Katanya ngelom salat lima waktu. Yang kesempurnakan salat adalah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang lalu nanggro lo semawe akan hilangnya kasih sayang Allah dan keberkahan lam kota luk temawenya dengku. Nyahinan akibat dengku. Hilangnya keberkahan dan hilangnya nikmat dan kasih sayang Allah. Damai hanale adu domba di mana-mana diakibatkan orang yang meninggalkan salat 5 waktu.
Kita angkat dalam sebuah cerita alum. Nabi Allah Sulaiman beliau bisa berdialog dengan binatang. Pertama sekali beliau jumpai kucing dan beliau memanggil kucing, dengan apa kau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Idzu ulimi alhamdulillah, aku diciptakan sebagai kucing dan tidak diciptakan sebagai babi. Imi je kemi galak ana mengeh. Gejawab bui. Mata Aceh bui nunggu kan. Mata Indonesia babi kan. Mata Aceh juga dia ngak mangat. Gejak mak bui. Bi, dengan cara apa kau mensyukuri nikmat Allah? Babi menjawab, alhamdulillah. Perlihatkan yang bui je kan alhamdulillah. Je tengku. Mereka hidup berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, aku diciptakan sebagai babi dan tidak diciptakan sebagai anjing. Babi hana protes iji jit kebui, hana galak iji kate. Hana protes. Jawab jing, dengan cara apa kau mensyukuri nikmat Allah? Anjing menjawab, alhamdulillah, aku diciptakan sebagai anjing dan tidak diciptakan akan orang-orang yang meninggalkan salat. Anengin dia hana galak ije kawalain galak igaze. Katanya kaji kurang galak degalain. Beda biuk dengan aku. Mugrek muwak-wak mendong gawaknya. Mang ketho galak dah. Nyan tajak mak timpang elok mengkarat lo macut long jak mak timpang pun timpang Abdul Rahman kan. Dia tu hanya hina mutawa orang mereka dah tembak bergemah hina. Tengah mugrek tengku. Pegah hendak pegak nanggro, tha pegak nanggro. Awak pegak nanggro awak semayang. Awak puji maksiat lam nanggro urang semayang tengku. Lain hana. Bayak pegahnya ilang ke pegak nanggro han. Tha pegak nanggro orang yang mendirikan salat 5 waktu. Tengku. Lewat azhar saboh mugrib. Kangah. Alinya lewat urang hana semayang. Na nak bate tebak jaro sini. Ada saudara. Nya kan kita enggak mau jawaban kan. Bahasa Indonesia ya. Maghrib, anjing satu yang lewat. Orang yang tidak salat seorang sidro yang lewat kan. Kemudian kita punya batu. Batu itu kemana kita lempar? Apakah ada AC ataupun ada orang yang meninggalkan salat 5 waktu? Jelas kan? Alhamdulillah, aku diciptakan sebagai anjing dan tidak diciptakan akan orang-orang yang meninggalkan salat 5 waktu. Engkau cukup gawat. Yang dialog Nabi Allah Sulaiman kadang-kadang salah long pegah. Menyatakan kitab yang ada orang baca bahasa Arab kan. Nelop lang YouTube, nelop lang Google, naik pegah putan. Dialog Nabi Allah Sulaiman dengan anjing. Ya Allah. Kemudian satu pertanyaan. Ketika anjing berkeliaran di Lok Semawai ini jumlahnya 50 ekor. Babi 50 ekor. Yang menjadi pertanyaan, apakah akan hilang nikmat dan kasih sayang Allah disebabkan anjing dan babi yang berkeliaran di Nanggro kota Lok Semawai? Tidak. Menyata pekah gadah yang namanya nikmat dan keberkahan gara-gara anjing dan babi. Di Takengon sana, di kebun Takengon, anjing dan babi dengku. Boh pukat bibiraya. Apa namanya? Kopi ekspor. Kopi nomor 1 di dunia, bahkan tak pegah di Indonesia biji pada pegah dunia. Nomor 1 yang telah diakui kopi hasil daripada kebun Nanggro Takengon. Athe apa angguinan? Tidak akan hilang nikmat dan kasih sayang Allah. Na urang pegah di Brastagi sana, bu ingan azhe, masa aja aku enggak jelas kan. Bu ingan azhe tunggu sekalian, apabila disiram bungongkol tungkoikol beberaya. Tasiram dengan urang na semayang mati tunggu. Hana keberkan cukup hina orang-orang yang meninggalkan salat 5 waktu. Kita jangan pernah berbangga punya fasilitas, punya mobil mewah, punya rumah besar, istri kita cantik,
tetapi di rumah satu pun tidak pernah rukuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah agar rezeki dengku. Rezeki kebagi dua. Yang pertama rezeki yang Allah beri dengan kasih sayang Allah, yang kedua istidrad, gelurung. Makna istidrad gebethalu. Dan harta yang kita miliki meube sayap nyamuk hana nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hana nilai meube sayap nyamuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seandainya rezekinya hartanya, bukan rezeki, seandainya harta yang kita tumpuk dan yang kita miliki di dunia ini bermakna dan berharga di sisi Allah, sungguh meube miskala darah Allah tidak memberikan kepada si kafir yang mensyirikkan akan Allah Subhanahu wa taala. Han gebi tapi pakai lewatnya dedang yang Cina Velfire dia mentang Honda 870 teman. Hana baik terpengaruhnya. Yang penting seorang hamba Allah sayang kepada sesama, dirikan salat. Ingin mendapat keberkahan di rumah, dirikan perintahkan anak-anak kita dan keluarga kita dengan mendirikan salat 5 waktu. Nyantagai dengku kunci gadah sip i kota Luxmawe. Kunci gadah urang Medina, gadah yang namanya salam-salam di kota Luxmawe dengku. Semayang. Semayang. Monyakai semayang urang di kota Luxmawe nyoka gadah mendum. Mana semayang kota sebahagian dengku. Menyakata semayang kagot nanggro. Karena Rasul pernah mengatakan, tadi saya bilang, salatnya adalah merupakan tiang agama. As-salatu imaduddin. Salat itulah merupakan tiang agama. Tajak le tak keperuk-keperuk dia awak keperuknya minta semayang lah dong. Nam jadi pegah habis. Menyebit bat dan pegah padahal rupanya masalah di salat. Masalah di semayang. Kan masalah di awaknya. Tiap laju tiap belum ni begat lau. Tiap laju tiap belum ni begat lau. Nyo jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kaki katanya masih bisa melangkah menuju tempat ibadah. Nyo adalah hidup dalam nikmat dan kasih sayang Allah. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Mari wadeka lagi nyo nagro, jagalah diri kita dan keluarga kita daripada api neraka. Maka pakanlah Allah gepegat bubonyo sebagai tempat sujud, dikarenakan jangan pernah kau berhenti untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu syukur akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saboh dek. Seorang syekh ditanyai oleh muridnya, "Ya syekh, bagaimana cara membangunkan anak-anak ketika subuh dan mereka untuk salat subuh?" Syekh menanyai kembali sebagai jawaban pertanyaan murid tersebut, "Bagaimana kau membangunkan anak-anakmu ketika terjadinya gempa?" Jawab oleh murid, "Kupaksakan dia bangun. Kalau dia tidak bangun, ku tarik dia. Kalau memang dia enggak mau keluar, pokoknya ku lempar dia keluar. Kenapa? Supaya tidak terjadinya reruntuhan bangunan di atasnya. Kenapa? Karena ku sayang kepada mereka. Hantega lung yang ane lam bangunan karuntuh, sedangkan lung menteng hudip ilua lung yang. Ayah, tolong kami. Ayah, kami telah dihimpit oleh batu besar. Kamu karet bangunan di atas, tolong kami ayah. Begitupun juga kau bangunkan anak-anakmu ketika subuh." Berat bedah bohongku. Berat. Tapi menyekana katanya hudip waktu di azan subuh, kamu sapat dalam salat berjamaah, pertahankan. Kita sebagai hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Gepilih oleh Allah. Hana le urang buka agama nunggu. Hana le. Dan ingat, perjuangan Nabi Muhammad itu cuma beberapa orang pertama sekali pergerakan beliau. Ikutnya berat dah gede. Waktu dah buka pengukuhan nah. Bayu kantor ayah ini kapsnya. Rasulullah waktu perjuangkan agama Allah cuma 4 sahabat. Dan Umar kadelat. Kan makna telak berat hadat. Yang pertama sekali di barisan depan adalah Khadijah.
seorang perempuan yang memberikan dukungan besar dan kontribusi untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua siapa? Abu Bakar Siddiq, Ali, kemudian Utsman dan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Dalam doa Nabi Muhammad dua dro, ya Allah menyekan Hamzah, Umar neputamong dalam agama Allah, dalam agama dron, ya Allah, dalam agama Islam. Hantam pernah gelake Abu Lahab dengan Abu Jahal dalam Islam. Gedepu ulo-ulo. Keadaan Abu Lahab, Abu Jahal Abu Lahab dan Abu Jahal menyesurah di kampung Cirobong. Abu Lahab gabuak nanggro dua drau reung tagangku. Gabuak kampung tok dua drau reung. Seni perjuangan Nabi Muhammad, Abu Lahab dengan Abu Jahal. Nyanteni tagai. Dia Abu Lahab kompresor kan. Ataupun lagi Cirobong min wiraya tu. Pangkai dan yang jadi intelektual siapa? Abu Jahal. Intelektual yang merusak perjuangan Nabi Muhammad adalah Abu Jahal. Dia bermain di belakang layar, yang memberikan jarum gajah kedeh ba Abu Lahab. Maka gampang menyena urang dua dro yang menan mati ke si Tuha put dan hana rame urangnya nenggu. Pakon karena urang-urang yang careng tidak mau membangun dan karena rasa iri. Karena dia tidak bisa untuk menyesuaikan pengetahuannya dengan orang lain, bahkan lebih ilmu hana jiakui gop careng. Tiura Abu Lahab dengan Abu Jahal dengan dua kan idayang Lahab po ikah pijit han ka akui Muhammad. Sebenarnya secara batin long ku akui ikun Abu Jahal dengan Abu Jahal. Mai ka Abu Jahal taban jit Muhammadnya enggak urang. Akhlak igat dempu god. Cuman bekat depu ikah Lahab. Dua bekah apa? Bekat depu ikah Lahab ilong tukang bi makanan ke Bani Hashim. Kaya lung ke Bani Quraidah lah kedua long tukang bi makanan ke Bani Nyandung. Long urang tuha dan makanan long napeng dan long adalah merupakan public figure nangronyo dan urang tuha. Pakon hang ka kuwi ke Muhammad karena Muhammadnya namanya. Sebenarnya betul ji. Benar seorang Muhammad itu. Teman long kebuka patih gelong kita nyongon dua dah. Yang kejuk pegah bak ron urang krek tetap bak krek. Urang god ngon tetap bak god. Nyonemat. Urang krek tetap bak krek walaupun jemuk ke ibadah menyekrek tetap gedoh. Menya urang god akai insyaallah akan istiqamah. Maka seni perjuangan Nabi Muhammad, Abu Lahab dan Abu Jahal lam gampung dua drona nyan yang kenyanteni. Tapi bek sampai dua dro urang nyan adalah program urang lain. Bek dah fikir juga deh. Bah menan ni gede. Ka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bi'ud. Yang keselanjutnya aturan yang kagak pedang lam dayah nyan ka betul engko. Aturan yang kagak pedang lam dayah apabila ndak bangun subuh, yang pertama sekali datang haris. Subuh lembut. Kemudian yang kata subuh karya wujud tu. Hanya ngecok kaya zikir lari subuh ka bedah hanaji bedah. Lapor bak ketua haris. Hanai bedah kamayan. Gecok ju ia saborong upam gepeut ka betul. Gecok i gezeut adu dah hana samayang ka betul. Iwa nak mit pa. Setiap subuh kena mandi pa. Tiap subuh sampai gecok i gepeut adelong. Bedah kedanya. Nyai dengku urusan tetet ia dah nak kedanya. Ngap ngeh kedengku. Yang perlu datanya puta 1000 santri di dayah itu pakan tiap bengah anak long kenang tu dia. Anak gop hantam pernah lagu. Nyan tanyang bak dra tu. Tiri bedro anak santri pakan anak long tidra sampai tiap bengah jatah kenang tu dia. Pu anak dah na beres pu gop dengku hana betul. Itu sudah kita memiliki satu jawaban. Jamaah yang dirahmati Allah sebagai penutup. Ketika kapal berlayar di tengah lautan dan di dalam kapal itu memiliki barang bawaan penumpang kapal yang tak ubah lagi eksodus ka berangkat nanggro yang lain, dan bakwate di tengah laut akan terjadi musibah karam kapal tersebut tenggelam. Now iya biok tu
Dan bak watenyan hantruh le ikun le nahkoda kapal. Kita tidak bakal sampai ke dermaga apabila barang-barang dalam kapalnya hantar tiak ke dalam laut. Ikun le nahkoda kapal. Nyan gajah nyan dua boh tiak dalam laut gede. Ikun le po gajah. Be ilong ko bayi apa no? Wate menan dengku punya urang serakah ke harta tetap masalah betul. Urang tengah mabuk ngondonya tetap betul harta. Be nyan gajah long na ko bayi orang yo. Man thor tiak man pat hai gehon lemo lo. Wate menan gehon ada go pui dak nayong ko. Ka gehon lemo. Alihnya ni gehon lom. Hanjit lemo long. Kenapa? Lebih berat kambing. Ka berat lemo tu man kal berat kambing tu man. Yang pokoknya pui ada katanya wate menan. Sebab pokon ka didera dengan keserakahan dan kriit dengko-dengko sekalian. Lagi contoh urang lang masjid gitu. Gemeratib tak jemaah bila ya Rabbi subhanallah 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 sejemaah terus celeng ke subhanallah ke Allahu akbar Allahu akbar Allah bangga belut kalau buat celeng alhamdulillah 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 pokok alhamdulillah celeng kalau buat aku kriit keduk ngan monbo luk keduk kanyan nyo dengko sekalian. Yang kejit orang yang serakah dengan harta walaupun rap tenggelam dalam punggung laut tetap mempertahankan hartanya. Ikun lepo kambing tak boleh. Lebih gehan ayam, lebih berat ayam daripada kambing saya. Ka gehan manuk wate menan. Ikun lepo manuk hanjut. Pat gehan lam kapas. Lebih gehan gapuh lam ketimbang manuk long. Ka gehan gapuh deman wate menan. Jadi atagop mandum-mandum hana bereh yang bereh ada kenayo. Gabuklah hase ba ulai kapai ang ing nyan kacau asenya karom nang laut gede. Ka salah hase. Pokoknya salah gop mandum. Linah koda kapai atagop yuti mandum. Karom nang laut gede. Gebedahlah seorang syekh. Pudak apakah? Satu pun binatang yang berada di atas kapal ini tidak boleh dilempar ke laut. Kenapa? Mereka hidup dalam berzikir dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, keselamatan kita hari ini ada di zikir dan tasbih mereka-mereka binatang, terlebih anjing. Tak dengar tak ang ing yang temenari subhanallah subhanallah Allahu akbar Allah. Yang kenyan buai. Teman hina bak mata kenayo. Thasid yang harus kita campakkan ke laut kita yang lenah koda kapai. Orang yang meninggalkan salat dengan lenah koda kapai berarti draw kuile pihak rumah nyamuno uronyo dongku urang benar-benar uronyo gop bandum salah tanyo tinggal semayang taduk bak kafe nah salah aku salah keji lang ku imum salah wajak beut salah dia awak nak jabut nah salah nya nengko ikan lenah koda kapai berarti long ilai yo kah ilai ka grop ku deh nyambak ke harta gop habis ke anak gop mana beres, rumah gop mana beres, ibadah gop mana beres. Asal dah ngelikut jit tak cuci baju dah semak Fatihah. Nak betul. Dua segonyo pegah bulan je, dua segonyo pegah sebulannya. Sabe dalam keadaan hana beres orang lain. Pokon sebenarnya ketika orang tidak pernah benar orang lain, nyo masalah bak kenanyo. Pertanyaan. Getanyo lam hudip tu perumah puak boh, bam puak boh kada ceri. Puak perumah hana beres puak agam. Agam lah, kau tak apa rumah sampai mati berdahan. Ada hanapah rumahnya, hanapah rumah je, hanapah ini, hanapah itu. Tanya kamu tuan buah rumah, memang buah rumah hanapah. Kau tak apa rumah sampai mati, pah lagi. Nyo masalah je. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama sekali yang harus dicampakkan ke laut orang-orang yang meninggalkan salat. Pertama sekali, maka dalam hukum agama, apabila dalam hukum fikih. Apabila orang yang meninggalkan salat yang pertama sekali takzir diingatkan. Kemudian hanjitim taubat giyusula kan menan hukum fikih giyusula dan giyupo. Han gebi kubah urang-urang yang meninggalkan salat 5 waktu. Mengapa? Karena mereka adalah merupakan penyakit yang mematikan dan penyakit yang akan hilang keberkahan nikmat di atas permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itanya yang lenah koda kapai. Cuman hebat mulia azhe ngurung tinggal semayang. Bedanya anjing sama orang yang meninggalkan salat di mana? Kalau anjing kita suruh jaga harta, tingah bengah tak bedah,
anjing masih di tempat yang pernah gedanyo yudu, dan harta masih di tempat itu. Kalau orang yang meninggalkan salat, tayu jaga harta gadoh, jih gadoh. Paling tulit orang dengan semayang go. Pancuri paling raya orang yang meninggalkan salat 5 waktu. Patihan, lu bukan undang. Maka hari ini ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kita dan keluarga kita daripada api neraka. Jangan pernah kita mengatakan diri kita sukses, rukuk sujudnya kita benar sampai 5 wate, sedangkan anak kita masih bersarang di kafe-kafe. Maghrib hana mupat, insya hana mupat, leho hana mupat, subuh hana mupat, asar hana mupat. Maka orang yang bangga, orang yang hebat, orang tua yang hebat, bukan mereka mewariskan harta bendanya kepada anak-anaknya, tetapi orang tua yang hebat bisa memperkenalkan akan Allah Subhanahu wa taala. Na awaluddini ma'rifatullah. Na awai-awai agama taturi akan Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang tua yang hebat. Hana guna dengku-dengku sekalian, perumoh gedayo dengku. Kuwi deh. Perumoh gedayo, udah. Istri kita mereka menuju surga Allah mudah dengku. Buat boh syarat. Yang pertama ridha yang pertama salat 5 waktu, yang kedua apa lagi? Yang kedua puasa, menjaga kehormatan dan menjaga sahabat, taat kepada suami. Buat boh tagai. Kalau kita yang pertama sekali akan menjadi penyebab terhalang ibadah, anak-anak kita biarkan dalam bermaksiat kepada Allah, mereka akan menunggu di pintu neraka sana nanti. Hana mudah tanya uragam temong surga. Karena ane dan perumoh apabila bermaksiat kepada Allah, nuganyan akan kembali kepada gedanya. Semoga bermanfaat kesimpulan kita pada malam yang berbahagia ini. Jamaah yang dirahmati Allah, salat merupakan sentral segala penyakit. Kalau salat sudah benar, insyaallah maksiat akan semua akan hilang. Billahi sabilil haq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.